Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua. Sehingga kita dapat berkumpul dan dapat menyimak pembahasan pada kali ini. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabiullah Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Semoga kita selalu mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini perkenalkan saya Amara Brilianti Gita dengan NIM 21311118 dari Prodi PAI kelas 3D UIN Raden Mas Said Surakarta. Baik, langsung saja kita membahas mengenai kondisi dasar untuk belajar atau baseline condition for learning. Kondisi belajar pada siswa di ranah sekolah salah satunya membahas mengenai fasilitas sekolah, di mana fitur desain fasilitas sekolah mempengaruhi hasil pembelajaran siswa. Nah, pada bagian ini membahas mengenai faktor-faktor dasar kualitas lingkungan dalam ruangan atau indoor environmental quality atau EAQ yang kemudian meluas pada faktor-faktor yang lainnya. Faktor yang setidaknya ada terdapat pada variasi luar biasa pada karakteristik dan kemampuan siswa baik di dalam maupun di luar lingkup sekolah. Sedangkan efek positif dan negatif pada desain sekolah saat hasil akademik membahas mengenai hubungan sederhana antara hasil kepuasan siswa dan kepuasan subjektif dengan memperhatikan kondisi fasilitas. Aspek-aspek fasilitas sekolah diantaranya terdapat kualitas udara atau AQ, suhu, dan cahaya. Contoh menilai hubungan antara kepuasan siswa dengan kondisi bangunan saat pembelajaran, akankah nyaman dan memuaskan adalah dengan melakukan penelitian pada fasilitas sekolah tersebut, yang nantinya dapat menghasilkan fondasi yang cemerlang untuk pengembangan atau perbaikan fasilitas sekolah, karena telah memberikan wawasan, alasan, dan terobosan mengenai pentingnya elemen desain fasilitas sekolah, sehingga dapat dilihat kepuasan belajar siswa dengan lingkungan belajar, terlebih pada segi infrastruktur. Baik, kemudian kita membahas mengenai bukti dampak faktor-faktor tertentu pada pembelajaran. Dengan meninjau faktor EAQ, terfokus pada 4 aspek dalam fasilitas sekolah. Di antaranya adalah cahaya, udara, AQ, temperatur ruangan, serta aspek akustik yang berpengaruh kuat pada hasil akademik di sekolah. Yang pertama adalah cahaya. Kecenderungan pencahayaan dalam kelas untuk melihat, membaca, dan meningkatkan kesadaran bisa berdampak pada non-visual cahaya, pada ritme dan kewaspadaan siswa yang harus diperhatikan secara dinamis. Pencahayaan ruangan harus diperhatikan, terlebih pada pembelajaran di siang hari, di mana ruang kelas tidak boleh terlalu silau matahari atau terlalu gelap saat mendung di sore hari. Jika kondisi ruangan tidak diperhatikan, efek kelas bisa menjadi ranah negatif. Kemudian yang kedua adalah udara. Udara yang masuk ke dalam kelas harus memiliki kualitas yang baik, yaitu dengan memberikan ventilasi udara yang memadai. Udara diukur dengan kadar CO2 sebagai tolak ukur kesegaran udara. Namun, penggunaannya harus dalam kadar normal. Jika tingkat CO2 lebih tinggi maupun kadar udara terlalu sedikit dapat menyebabkan kurangnya konsentrasi, keterampilan siswa, dan membuat kelas terasa pengap.
Kemudian yang ketiga adalah suhu. Kisaran suhu yang nyaman terlebih dalam kondisi belajar harus diperhatikan baik untuk kesejahteraan suhu maupun kinerja akademik siswa, di mana ruang kelas tidak boleh terlalu panas yang nantinya dapat membuat kegerahan, rasa tidak nyaman, hingga konsentrasi pembelajaran yang menurun. Dan dalam penelitian, anak-anak cenderung menyukai kelas yang bersuhu dingin daripada orang dewasa. Dan keempat adalah akustik, di mana kondisi suara dalam kelas juga perlu diperhatikan, baik kebisingan suara eksternal yang berupa keramaian lalu lintas maupun kebisingan suara anak antar kelas di sekitarnya. Kebisingan dapat memberikan dampak negatif yang mempengaruhi kemajuan akademik seperti pemecahan konsentrasi saat belajar. Nah, sekolah sepatutnya memiliki keempat aspek tersebut, yaitu dengan memiliki ventilasi udara, suhu yang memadai, pencahayaan, akustik, furnitur fungsional, serta variasi atau kombinasi dari faktor-faktor ini. Jika terdapat sekolah yang belum memiliki standar dalam aspek tersebut, maka ia memiliki tingkat lebih rendah daripada siswa dalam fungsional tes akademik yang memiliki status sosial ekonomi. Baik, berikutnya bukti dampak holistik ruang sekolah terhadap pembelajaran. Pendekatan holistik dalam mempelajari efek bangunan terhadap hasil akademik siswa dilakukan dengan menilai karakteristik sekolah secara keseluruhan. Pendekatan ini menghasilkan wawasan-wawasan yang baik, namun tidak dapat mengontrol efek kemajuan siswa dan guru. Pemodelan multilevel dimungkinkan sebagai solusi dalam permasalahan ini. Meskipun penting, ketergantungan pada pandangan subjektif pengguna berakibat pada hal yang tidak bisa diasumsikan dalam mencerminkan sesuatu secara fungsional. Contohnya adalah di negara Amerika Serikat yang memiliki kondisi iklim yang lebih panas dan kering, di mana ketika para peneliti melakukan penelitian lebih lanjut dengan menyorot lokasi, peletakan jendela sudah ada, namun kurang tepat, yang berakibat terlalu silau dan panas, sehingga berdampak negatif. Ditambah masalah gema akustik karena ketersediaan variabel ruang tertutup, yang dimana gema terjadi di area terbuka yang tidak memiliki perencanaan akustik dengan bahan isolasi, yaitu seperti plafon khusus, karpet, maupun panel dinding yang kurang baik. Contoh lainnya adalah ketika guru hendak membuka jendela untuk mendapat udara yang baik, namun malah memberikan kebisingan di sekitarnya memasuki kelas. Maka dari itu, lewat penelitian-penelitian yang dilakukan dapat mempertimbangkan sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi ruang kelas. Dalam studi ini memiliki fitur-fitur desain. Di antaranya adalah yang pertama, memperhitungkan berbagai faktor seluas mungkin dalam model konseptual untuk menghindari masalah dalam faktor tersembunyi atau tersirat. Kemudian yang kedua adalah membahas masalah granularitas yang tidak memadai dengan menggunakan pemodelan multilevel di tingkat siswa individu, tingkat kelas, dan seluruh tingkat sekolah. Kemudian yang ketiga adalah melampaui preferensi subjektif siswa dengan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik desain sekolah
fisik dan penilaian guru yang direkapitulasi secara nasional tentang kemajuan akademik siswa. Dan yang terakhir adalah menilai karakteristik aktual. Maka dari itu, lewat penelitian-penelitian yang dilakukan dapat mempertimbangkan sebanyak mungkin faktor yang mempengaruhi ruang kelas. Dalam studi ini memiliki fitur-fitur desain. Di antaranya adalah yang pertama, memperhitungkan berbagai faktor seluas mungkin dalam model konseptual untuk menghindari masalah dalam faktor tersembunyi atau tersirat. Kemudian yang kedua, membahas masalah granularitas yang tidak memadai dengan menggunakan pemodelan multilevel di tingkat siswa individu, tingkat kelas, dan seluruh tingkat sekolah. Kemudian yang ketiga, melampaui preferensi subjektif siswa dengan mengeksplorasi hubungan antara karakteristik desain sekolah fisik dan penilaian guru yang direkapitulasi secara nasional tentang kemajuan akademik siswa. Dan yang keempat adalah menilai karakteristik aktual dari sekolah untuk menghasilkan temuan yang relevan dengan bangunan desain yang baru. Maka, titik awal gagasan ruang di lingkup sekolah dilakukan dengan beberapa input sensorik, yaitu dengan memeriksa efek kombinet dari input sensorik pada bangunan yang nantinya menunjukkan faktor lingkungan yang mempengaruhi kemajuan akademik dan sifat emergen lainnya. Implikasi dari pendekatan ini adalah adanya faktor-faktor environmental yang akan dipelajari berdasarkan pada struktur seorang siswa dapat berpikir dengan baik. Mengenai sistem implisit otak, model lingkungan perilaku mencerminkan respon manusia terhadap ketersediaan elemen alami, interaksi dengan ruang yang sesuai, hingga tingkat stimulasi visual yang sesuai dengan masing-masing individu. Dan di sini terdapat 3 elemen desain, yaitu yang pertama adalah kealamian. Tingkat percahayaan, suara, suhu, AQ, dan tautan ke alam sebagai fungsi kognitif secara optimal, sehingga dapat mempengaruhi kemampuan siswa dalam berkonsentrasi dan belajar di ruang kelas. Kemudian yang kedua adalah individualisasi, yaitu unsur kepemilikan dan fleksibilitas yang membahas mengenai seberapa baik ruang kelas disesuaikan dengan kebutuhan siswa, yaitu seberapa ruangan yang diatur untuk keseluruhan dan untuk setiap murid, serta unsur koneksi yang merupakan parameter individualisasi ketiga, sehingga nantinya hal ini menjadi ukuran lebar dan sebagai koridor dalam kemudahan navigasi di sekitar sekolah. Kemudian yang ketiga adalah stimulasi. Ukuran kompleksivitas berkaitan dengan dampak visual elemen arsitektur dan tampilan kelas. Kompleksivitas visual dan warna yang dalam penelitian menunjukkan bahwa warna dapat mempengaruhi suasana hati, kejernihan mental, dan tingkat energi pada peserta didik. Maka, elemen desainnya yang baik untuk sekolah menghasilkan faktor-faktor dan proporsi yang tepat, jelas, dan seimbang. Maka nantinya, temuan studi dapat memberikan bukti empiris mengenai dampak pada pembelajaran secara singkat sesuai dengan 3 kategori desain.
Bukti kuat faktor-faktor secara positif mempengaruhi hasil akademik siswa. Yang pertama, kondisi alami yang baik, seperti pencahayaan, AQ, kontrol suhu, akontic, dan tautan ke alam. Kemudian yang kedua, ruang belajar yang sesuai dengan usia, yaitu penempatan belajar yang fleksibel yang nantinya diadaptasi oleh siswa. Kemudian yang ketiga adalah koneksi antara ruang belajar yang mudah, yaitu dengan dinavigasi yang dapat memberikan kesempatan belajar tambahan. Kemudian yang keempat, stimulasi ambien tingkat menengah menggunakan warna dan visual kompleksivitas. Kemudian yang kelima, sekolah dirancang dari dalam keluar, yaitu kelas ke sekolah, sehingga setiap ruang kelas memenuhi kebutuhan penghuninya. Kemudian yang keenam adalah desain yang mempertimbangkan kondisi iklim dan budaya lokal. Lembaga pendidikan sering dirancang untuk mengesankan, tapi faktor-faktor yang mendorong atau menghambat kapasitas siswa untuk belajar jauh lebih penting. Banyak faktor yang mempengaruhi apakah suatu lingkungan sehat dan memiliki dampak yang signifikan pada pembelajaran. Namun, begitu juga faktor tambahan seperti pilihan tentang dekorasi, furnitur, perlengkapan, dan tentang bagaimana ruang berpakaian yang digunakan. Terdapat potensi signifikan bagi banyak sekolah yang ada untuk ditingkatkan secara efisien agar sekolah dapat dirancang dengan cara memfasilitasi keharusan belajar yang benar. Baik, saya kira cukup mengenai pembawaan materi saya di video kali ini. Semoga dengan menyimak video ini dapat membuka wawasan kita terutama pada kondisi dasar untuk belajar. Maka dari itu saya akhiri. Billahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.